Mari dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan dari brosur? Ada pertanyaan dari brosur Ustaz. Allah Maha Penerima Taubat. Apakah ada taubat yang tidak diterima Allah? Kalau ada, apakah hal itu dapat menghalangi seseorang masuk surga? Walaupun orang itu banyak berdoa mohon ampun, sholat dan ngaji secara istiqomah, membayar zakat dan lain-lain. Apabila tobatnya tidak diterima, bagaimanakah orang seperti itu? Sedangkan orang tersebut sudah berusaha meninggalkan dosa-dosa syirik maupun semua bid'ah. Itu taubat yang tidak diterima oleh Allah itu orang berbuat dosa karena sengaja. Ini sudah berulang kali kan? Coba dibaca lagi surat An-Nisa 17 itu. Berbuat dosa karena sengaja. Tahu kalau ini dosa, dia terjang. Ya. Tidak diterima taubatnya. Surat An-Nisa surat keempat ayat 17. Innama taubatu 'ala Allahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalatin thumma yatubuna min qaribin faulaika yatubullahu 'alaihim wa kana Allahu 'aliman hakiman. Sesungguhnya taubat di sisi Allah hanyalah taubat bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan lantaran kejahilan, yang kemudian mereka bertaubat dengan segera. Maka mereka itulah yang diterima Allah taubatnya, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Ini taubat yang diterima oleh Allah itu orang berbuat kejahatan, berbuat dosa karena kejahilan. Jahil itu apa? Bodoh, karena tidak tahu. Itu pun dengan syarat segera bertobat kalau sudah tahu bahwa apa yang dilakukan itu salah. Jadi perbuatan saya ini salah, dosa, tidak tahu. Setelah tahu segera bertobat saat itu juga. Bukan ditunda-tunda, bukan. Kalau penundaan sekarang tahu tobatnya besok, itu tidak diterima tobatnya. Jadi misalnya kita melakukan suatu perbuatan berdosa. Seperti gambarannya 3 orang, salah satu di antaranya pemuda yang tertutup di dalam gua. Ada seorang laki-laki yang dia mencintai wanita, kebetulan wanita saat itu dalam keadaan paceklik, butuh pertolongan harta. Laki-laki itu kaya. Ya, dia mau memberi pinjaman pada wanita tadi 120 dinar atau dirham itulah. Dengan catatan nanti kamu pada saatnya mau melayani saya sebagai seolah-olah sebagai suami istri. Itu berbuat zina singkatnya gitu. Wanita tadi karena terpepet makanan, paceklik, kelaparan, ya sudah diterima. Dah, uang diberikan. Nah, ketika setelah saatnya laki-laki tadi menagih janji untuk dilayani untuk berbuat zina oleh wanita tadi, dalam satu hadis itu diterangkan bahwa laki-laki tadi sudah berada di antara 2 paha wanita. Sudah akan berbuat zina. Nah, tahu-tahu wanita tadi ngomong, takutlah kamu kepada Allah. Nah, karena wanita tadi mau menuruti karena sudah kalah janji, diberi dalam kelaparan dia ditolong, tapi dia masih berusaha menghindarkan diri. Maka ketika sudah akan berbuat, dia mengingatkan, takutlah kamu kepada Allah. Langsung laki-laki tadi ingat kepada Allah. Tidak meneruskan perbuatan dosanya tadi. Dan uang yang diberikan kepada wanita tadi diberikan, tidak akan ditagih. Dan saya mohon ampun. Saya mohon ampun kepada Allah. Saya tidak akan menagih kamu dan terima kasih atas peringatanmu itu. Nah, itu tak. Perbuatan tadi sudah dosa, niatnya dosa, sudah berbuat dosa, ya. Tapi untuk mencapai itu akhirnya ingat pada Allah, dia bertobat. Nah, sehingga dia tidak tahu bahwa apa yang dia lakukan ketika itu suatu perbuatan dosa. Begitu diingatkan, langsung dia membatalkan niatnya, berarti segera bertobat. Kalau saudara bisa nggak kira-kira begitu? Wes ngono kuwi dilengke wedine Gusti Allah, kira-kira bisa nggak? Ya. Mungkin jada ya dosane pisan iki wae gitu. Nah, kalau pisan iki wae itu tidak diterima taubatnya.
Tahu ini dosa, maka laki-laki tadi walaupun sudah berbuat sedemikian rupa, nafsunya sudah membara, tapi takut pada Allah, batalkan semua. Itu namanya segera bertaubat. Terima. Kalau misalnya ya sudah sekali wis bacot ngene wis pisane wis aku rambalani neh, lah itu jadi diterima taubatnya. Namanya perbuatan itu disengaja. Itu contoh real. Akhirnya pemuda tadi ketika tertutup di dalam gua, dia tidak bisa keluar, akhirnya mengingat peristiwa yang pernah dialami pada dirinya, diadukan kepada Allah untuk mohon pertolongan pada Allah. Ya Allah, kalau perbuatan saya masa itu, akhirnya saya diingatkan wanita, saya menggagalkan niat saya untuk berbuat zina itu menjadi amal baik di sisimu ya Allah. Tolonglah bukakanlah pintu gua yang tertutup batu besar. Nah dalam riwayat itu akhirnya terbuka, tergeser batu itu. Nah itu namanya wasilah dengan amal perbuatannya sendiri. Dengan mengingat perbuatannya sendiri dijadikan perantara untuk nyambung pada Allah. Mohon diberi jalan keluar dari kesulitan yang dihadapi. Nah, itu diterima. Nah kalau berbuat dosa tahu itu sudah disengaja, tidak diterima taubatnya. Kalau tidak diterima taubatnya, apa mesti masuk neraka? Tidak mesti. Ini ya, taubat itu kalau diterima, suatu perbuatan itu dosa. Kalau mau ampun pada Allah, taubatnya diterima, dosanya tadi dihapus seolah-olah belum pernah berbuat. Karena diterima taubatnya. Ingat catatan dosa itu tidak ada. Mau dihapus oleh Allah. Tapi taubat yang tidak diterima karena perbuatan sengaja tadi tetap dicatat suatu dosa. Tidak dihapus oleh Allah. Apa mesti masuk neraka? Tidak. Totalan terakhir nanti bagaimana? Kalau amal kebaikanmu lebih banyak daripada dosa-dosamu, masih ada harapan. Fahuwa fi isyatir radiyah. Tapi kalau ternyata perbuatan dosamu nanti pada yaumul hisab ternyata lebih banyak dosanya daripada kebaikannya, masuk kamu neraka. Maka dari itu Allah menggembirakan. Ya, hai hamba-hambaku yang berlumur dosa, jangan kamu putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Allah mengampuni semua dosa-dosamu. Dengan syarat tapi ya, bersegeralah kamu. Wa anibu ila rabbikum. Coba dibaca ada surat Zumar 53 itu. Surat Az-Zumar surat ke-39 ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Terus Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayyatiyakumul adzabu summa la tunsarun. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum min qabli ayyatiyakumul adzab adzabu baghtatan wa antum la tash'urun. Ya. Perhatikan. Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Allah mengampuni dosa-dosa semua. Tapi dengan syarat. Syarat dosa diampuni oleh Allah. Ayat berikutnya tadi ya. Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu. Dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu. Kemudian kamu tidak dapat ditolong lagi. Anibu ila rabbikum. Kembalilah kepada Tuhanmu. Waslimu lahu, berserah diri. Ya, pasrah bongkoan, berserah diri pada Allah. Tunduk patuh kepada Allah. Apapun yang diperintahkan dilakukan. Apapun yang dilarang dijauhi. Min qabli ayatiyakumul adzabu summa la tunsarun. Sebelum mati. Ya, segera kamu kembali kepada Allah, tunduk patuh kepada Allah sebelum mati.
Ya, berserah diri. Terus? Dan ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu sebelum datang azab kepadamu dengan tiba-tiba, sedang kamu tidak menyadarinya. Cara berserah diri kepada Allah bagaimana? Ikuti apa yang diturunkan oleh Allah kepadamu. Yang diturunkan oleh Allah apa? Al-Quran. Jadi cara berserah diri itu ikuti Al-Quran sebelum kamu mati. Hanya sebelum datang azab yang kamu tidak tertolong lagi itu maksudnya sebelum mati. Maka kalau kamu sudah terlanjur banyak dosa, jangan putus asa. Ya, segera kembali kepada Allah, tunduk patuh kepada Allah, pasrah bongkoan pada Allah, mengikuti dengan sebaik-baiknya tuntunan Al-Quran sebelum datang kematian. Nah, itu diterima tobatnya oleh Allah. Maka ayat lain dikatakan adbi sayyatal hasanata innal hasanat yudhibna sayyat. Iringi perbuatan-perbuatan jelek tadi dengan banyak kebaikan-kebaikan. Karena perbuatan baik itu bisa menutup perbuatan jelek. Kalau amal kebaikannya lebih banyak nanti menutup yang jelek. Ya, dihapus semua jelekannya itu, masuk surga. Fa huwa fi syatir radiyah. Kalau yaumul hisab ternyata banyak yang jelek, sudah hapus kejahatannya, hapus kebaikannya, masuk neraka. Maka walaupun sudah berlumuran dosa, manusia jangan berputus asa. Masih ada kesempatan hidup ini, gunakan. Ya, maka kita sekarang ini tahun baru. Hari ini tahun baru. Awal tahun baru, tanggal 1 ini. Walaupun ini bukan tahun baru Islam, tapi bisa jadikan momentum untuk merenung diri. Selama tahun 2011 ini apa yang kita lakukan? Hitung-hitungan. Ya. Perbuatan dosa saya dan perbuatan baik saya banyak yang mana? Perbuatan saya yang bohong dengan jujur banyak mana? Amanat yang dan khianat banyak mana? Direnung sendiri. Ya. Sekarang saya masih hidup 2012. Kira-kira kehidupan yang akan saya tempuh ini dengan yang sudah kita jalani banyak mana kira-kira? Sekarang yang sudah umur 50 tahun kira-kira masih ada 50 tahun lagi yang akan dijalani. Belum tentu kan? Maka mumpung masih ada sebelum datang kematian, kita perbanyak kebaikan-kebaikan untuk menutup kekurangan-kekurangan kemarin. Yang tadi malam ikut menghambur-hamburkan harta, membakari uang. Wah, semalam suntuk kan berapa miliar saja uang yang habis untuk berbagi orang itu. Gitu. Badir. Satu sisi kita tertawa-tertawa, nari-nari, senang-senang. Di sisi lain banyak orang saudara kita yang kelaparan gak bisa sesuatu dipangan opo, golek duit nyandi, duitnya do diobongi kok ora dikek aku wae. Gitu. Nah itu, ini beliau ndak mau tahu terserah. Lah yang miskin kepepet tetap kepepet. Yang hura-hura membakar ini macam itu mubadir jadi temannya setan. Ya kalau tadi malam kalau saudara ikut seperti itu karena tidak tahu, segera bertobat. Ya. Karena tidak tahu kalau itu dosa. Imbangi yang dikeluarkan tadi malam untuk dibakar mubadir jadi teman setan berapa? Imbangi, keluarkan lebih banyak daripada itu dan tobat. Tidak diulang lagi selama-lamanya. Gitu kan? Orang kok wis kebacut ya wis. Tapi gak menyesal. Namanya itu tadi. Kalau kamu memang menyesal, segera kembali pada Allah. Saya berbuat mubadir. Sedang Allah mengatakan innal mubadirina kanu ikhwanas sayatin. Mubadir itu temannya setan. Ya. Harta yang diberikan oleh Allah kepada saya, perintahkan belanjakan di jalan Allah. Tapi ternyata saya belanjakan di jalan setan. Nah, untuk menebus kekurangan itu saya tutup, saya tidak akan ulang lagi. Kita belanjakan di jalan Allah sebagai penutupan kekurangan yang saya lakukan tadi malam. Ya, itu mudah-mudahan diterima taubatnya. Kalau tidak diterima taubatnya, mudah-mudahan dengan memperbanyak amal kebaikan bisa mengimbangi dosa-dosa yang kemarin, bisa lebih berat pahalanya daripada dosanya. Nah, itu selamat.
Tadi malam ada yang ikut enggak? Yang meramaikan itu ya orang Islam kebanyakan. Ya kan? Apalagi di Solo. Yang non muslim berapa? Kan masih banyak orang Islam. Tapi yang memenuhi Solo ini juga orang Islam. Ya mudah-mudahan karena tidak tahu, berikutnya mudah-mudahan tidak. Yang tidak pas loh kita wong ganti tahun seperti orang kesurupan. Perbuatannya ndak guna sana lari sana ini wong tuwek-tuwek barang nyebul sompretan. Wah mribane wong turu. Kok ora kelingan kowe iki umurmu ning donya iki wis kepotong setahun meneh wis arep mati. Lah kok malah ya mumpung ijek urip malah. Kalau rasanya evaluasi, Pak. Ini sudah kepotong 1 tahun lagi, hidup saya ini masih berapa lama ini ya? Bisa menutup kekurangan enggak? Waktu yang diberikan oleh Allah kepada saya, sisa umur saya ini masih bisa menutup kekurangan-kekurangan kemarin apa tidak? Harusnya prihatin gitu. Wis dilongkas saya mati lho iki, mumpung ijek urip ayo. Nah, enggak gitu ya. Membicarakan jeleknya orang lain itu diharamkan oleh Allah. Tidak sekedar diharamkan, malah Allah menyamakan orang yang membicarakan jeleknya orang lain itu disamakan dengan orang yang memakan bangkai saudaranya yang sudah mati.